Mega. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga kalian selalu tetap semangat untuk menuntut ilmunya. Dalam fisika, kita sering menjumpai bilangan yang sangat kecil atau sangat besar, misalnya massa bumi ataupun muatan elektron. Tentunya massa bumi atau muatan elektron tersebut memiliki nilai. Lalu, bagaimana cara menyederhanakan nilai dari massa bumi dan massa elektron? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Notasi ilmiah atau yang biasa disebut dengan notasi baku merupakan cara penulisan bilangan secara ilmiah dalam bentuk bilangan 10 berpangkat. Penggunaan notasi ilmiah ini bertujuan untuk mempermudah penulisan bilangan yang sangat besar ataupun yang sangat kecil. Dalam notasi ilmiah, angka-angka hasil pengukuran dinyatakan dengan bilangan di antara 1 dan 10 dikalikan dengan bilangan 10 berpangkat. Secara matematis didapat yaitu notasi ilmiah biasanya ditulis dengan A kali 10 pangkat N. Aturan penulisan notasi ilmiah. Yang pertama, pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di kiri. Yang kedua, hitunglah banyaknya angka yang dilewati koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat 10. Nah, ini adalah contoh untuk mengetahui nilai dari massa bumi. Maka dari sini kita ingin mencari notasi ilmiahnya sesuai dengan aturan tadi. Maka aturan pertama yang kita ketahui yaitu pindahkan koma desimal sampai hanya tersisa satu angka di kiri. Jadi di sini kan kita lihat berarti kita ambil di sini. Berarti ada sisanya yaitu dari 6. Lalu yang kedua, hitunglah banyaknya angka yang dilewati koma desimal dan gunakan angka tersebut sebagai pangkat dari 10. Berarti kita mencari berapa perpangkatannya. Jadi tadi kan yang nomor 1 kita cari komanya terlebih dahulu. Kita ambil koma 1 saja kan dimintanya satu angka di kiri, berarti kita ambil 6. Maka ini adalah 6,37 dikali berapa pangkatnya. Maka dari sini kita mulai menghitungnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Berarti ada 24 perpangkatannya. Jadi ini adalah untuk mengetahui pangkatnya kita hitung mulai dari setelah koma. Perlu diingat karena kita mengambil komanya di sini di 6, maka kita hitung komanya itu atau perpangkatannya dari setelah koma. Maka dapatlah 6,37 kali 10 pangkat 24. Nah, dalam hal ini 6,37 adalah angka penting dan 10 pangkat 24 adalah ordennya. Perlu diingat ya, itu 6,37 dia memiliki 3 angka penting dan 10 pangkat 24 itu ordennya. Untuk selanjutnya kita ingin mengetahui muatan elektron. Kita ingin menjadikannya notasi ilmiah. Nah, dalam hal ini pun sebenarnya sama, cuman perbedaannya yaitu nanti di pangkatnya itu pasti ada minus karena dia dimulai dari 0, bukan dari seperti ini tadi kan dari positif. Angkanya kan positif dari 6000, tetapi di sini kita mulainya dari 0, makanya nanti pasti dalam perpangkatannya ada minus. Nah, untuk yang ini contohnya yaitu untuk mengetahui notasi ilmiahnya kita ambil satu angka dari sini. Ini kita ambil angka ini karena kan tadi sudah ada dijelaskan bahwa
bilangan dari notasi ilmiah itu dari 1 sampai 10, makanya kita ambil 1. Lalu kita komakan. Itu 1,602. Perlu diingat ya, ini kolom ya. Lalu dikalikan berapa? Lalu kita hitung mulai dari sini. Sebelum koma berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Makanya ini tidak perlu dibuat ya. Mungkin kalian notasi ilmiah nih pasti belajar di SMP. Jadi jangan sampai lupa bahwa ini mata pelajaran yang sangat penting, notasi ilmiah nih, biar kalian mudah untuk menghitung jika ada angka seperti ini. Jadi tadi ada pangkat 19 ya, jadi kali 10 pangkat min 19. Kenapa jadi minus? Karena dimulai dari angka 0, berarti dia lebih kecil gitu. Ini kilogram ya, di kolom. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari notasi ilmiah. Adapun manfaat notasi ilmiah ada 3. Yang pertama, mempermudah dalam menentukan banyaknya angka penting yang terdapat pada hasil pengukuran. Yang kedua, mempermudah dalam menentukan orde besaran yang diukur. Yang ketiga, mempermudah dalam melaksanakan perhitungan aljabar. Nah, untuk mencari hasil dari pengukuran itu ada 3 jenis. Yang pertama, pengukuran tunggal. Yang kedua, pengukuran berulang. Yang ketiga, pengukuran tidak langsung. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan 1 kali. Ketidakpastian dari pengukuran tunggal adalah setengah dari skala terkecil alat ukur yang digunakan. Sebagai contoh, ketika kita ingin mengukur sebuah ketebalan buku menggunakan jangka sorong, lalu kita dapatlah hasilnya 2,32 cm. Nah, dari hasil tersebut, bagaimana cara kita melaporkan hasil pengukurannya? Telah kita ketahui, skala terkecil jangka sorong adalah 0,01 cm. Oleh karena itu, ketidakpastian pengukuran menggunakan jangka sorong adalah 0,005 cm atau setengah dari 0,01 cm. Dengan demikian, hasil pengukuran dilaporkan yaitu panjang awalnya atau ketebalan awalnya yaitu 2,32 cm, sedangkan pertambahan ketebalannya yaitu 0,005 cm. Oleh karena itu, ketidakpastian mengandung 3 tempat desimal. Hasil pengukuran juga harus dinyatakan dalam 3 tempat desimal, sehingga didapatlah nilai X-nya yaitu untuk X0-nya 2,320, sedangkan untuk delta X-nya yaitu 0,005 cm. Jenis pengukuran yang kedua yaitu pengukuran berulang. Untuk mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, harus dilakukan pengukuran secara berulang. Nah, secara matematis dapat dituliskan pada rumus berikut ini. Adapun untuk mencari ketidakpastian dari nilai simpangan baku adalah sebagai berikut. Misalkan ketika kita ingin mencari hasil dari pengukuran tebal sebuah buku yang dilakukan secara berulang-ulang, yaitu percobaannya dilakukan secara berulang-ulang dengan nilai yang berbeda-beda.
Semoga apa yang Ibu jelaskan bermanfaat untuk kalian semuanya dan semoga kalian selalu tetap semangat dalam menuntut ilmunya. Apabila ada salah kata dalam penyampaian maupun penjelasan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.